Ini saking gilanya karena mereka ingin menghilangkan jejak akibat pembunuhan si Rinaldi tadi. Mereka pun memutilasi tubuh Rinaldi menjadi 11 bagian. Yo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya. Nah, bagi yang baru bergabung, selamat datang. So, bagi yang baru pertama mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe ya. So, kali ini gue bakalan bahas video atau kasus mutilasi pembunuhan yang sedang terjadi di Indonesia ini, guys. So, nggak perlu basa-basi, mari kita bahas ceritanya. Jadi cerita ini dimulai ketika ada kabar pria yang hilang yang bernama Rinaldi Harley Wismamu. Jadi Rinaldi ini dia sudah menghilang sejak tanggal 9 September 2020 kemarin. Nah, jadi semenjak kejadian menghilangnya Rinaldi, keluarga dia meminta untuk pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, mengusut kasus tersebut, dan akhirnya ditemukanlah di apartemen Kalibata City. Korban yang bernama lengkap Rinaldi Harley Wismamu ini dia adalah seorang pria. Dia adalah jabatannya itu HRD di perusahaan kontraktor yang ada di Jakarta, guys. Nah, jadi sebelum si Rinaldi ini menjadi HRD, jadi dia adalah seorang alumni di Universitas Gadjah Mada, mengenyam di Fakultas Sastra Jepang. Jadi dia orangnya pintar. Nah, jadi setelah dia lulus pada tahun dia angkatan 2006, dia lulus. Si Rinaldi ini melanjutkan studi dia ke S2 di Jepang di Universitas Negeri Tokyo. Si Rinaldi ini sudah sekitar 6 tahun berada dan belajar di Jepang sana, guys. Jadi nggak salah, dia ini sudah menjadi HRD di perusahaan kontraktor di Jakarta. Kronologisnya, si Rinaldi ini dia sempat berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Leili. Jadi awal perkenalan mereka itu melalui kencan online atau dating apps yang bernama Tinder. Ayo, nih siapa yang sering main Tinder nih? Nah, jadi mereka saking udah kenal kurang lebih 1 tahun si Rinaldi dan si Leili ini. Saking dekatnya mereka sudah saling tukar nomor WA, chattingan, sampai-sampai si Leili ini sudah mengetahui PIN ATM maupun PIN kartu kreditnya si Rinaldi. Saking dekatnya, parah kan? Karena si Rinaldi dan si Leili ini sudah menjalin hubungan selama 1 tahun melalui aplikasi Tinder. Jadi mereka berdua merencanakan untuk bertemu di sebuah apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jadi mereka sengaja menyewa di apartemen tersebut pada tanggal 9 September tahun 2020. Nah, jadi ternyata si Leili ini sudah punya pacar, guys, yang bernama Jumadil. Dan lebih anehnya lagi, pacar atau kekasih si Leili ini sudah berada di apartemen di kawasan Pasar Baru tersebut, dan dia pun bersembunyi di kamar mandi. Jadi mereka berdua, si Leili sama si Jumadil ini, mereka sudah berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap si Rinaldi dan untuk mengambil semua kekayaan yang ada pada diri si Rinaldi tersebut. Sesampai Rinaldi dan Leili di apartemen tersebut, mereka pun mulai melakukan sama halnya sepasang kekasih. Mereka bercengkrama, sempat mereka melakukan enak-enak. Nah, selama mereka melakukan tersebut, tiba-tiba dari belakang, kekasih si Leili yang bernama si Jumadil ini memukul kepala si Rinaldi dengan batu bata sebanyak 3 kali. Tidak hanya itu, saking gilanya, si Jumadil ini juga menusuk tubuh si Rinaldi sebanyak 7 kali, guys. Hingga Rinaldi tewas ketika di apartemen tersebut. Lalu si Leili ini dan Jumadil ini saking gilanya karena mereka ingin menghilangkan jejak akibat pembunuhan si Rinaldi tadi. Mereka pun memutilasi tubuh Rinaldi menjadi 11 bagian. Bayangin nggak? Gak gila. Nah, mereka pun menyimpan
potongan-potongan tubuh si Rinaldi ini di dalam koper, dan agar nantinya mereka akan kubur untuk menghilangkan jejak dari aksi pembunuhan mereka. Jadi guys, ini merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan ya. Nah, untuk menghilangkan jejak mereka, mereka pun mengecat ulang kamar apartemen tersebut yang penuh dengan noda-noda darah guys. Setelah mayat si Rinaldi tadi dipotong-potong, dimutilasi, mayat si Rinaldi pun dimasukkan ke dalam bungkus plastik, lalu dimasukkan ke dalam koper. Dan mereka pun berniat untuk membawa potongan-potongan mayat tersebut ke apartemen di daerah Kalibata City guys. Mereka pun menggunakan taksi online. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian bertanya ya, emang abang-abang taksinya nggak cium bau mayat di dalam koper itu? Mungkin sih abang taksi itu mungkin udah curiga ada bau-bau mayat di dalam koper tersebut, tapi dia tidak mau ambil pusing apa yang sedang terjadi. Dia langsung menjalankan tugas dia guys. Setelah mayat atau jasad si Rinaldi tadi dikirim ke apartemen Kalibata City, Leily dan pacarnya pun berniat untuk melakukan penguburan jasad korban yang berada di Depok. Jadi selagi mereka melakukan atau mempersiapkan kuburan untuk jasad si Rinaldi tadi, jadi tadi mereka mengirim mayat atau koper dari ke Kalibata dulu. Namun niat buruk Leily dan pacarnya si Jumadil tadi sudah diketahui oleh pihak kepolisian, dan polisi pun berhasil terlebih dahulu mengamankan Leily dan kekasihnya, dan mereka pun pasrah dan tanpa pengawalan karena aksi mereka ini sudah direncanakan sudah jauh hari, karena untuk mengambil semua harta benda yang dimiliki oleh si Rinaldi. Nah, jadi barang bukti yang bisa didapat oleh pihak kepolisian yang berupa ATM yang berisi uang sekitar 100 juta, emas antam 11 buah, 2 unit laptop dan jam tangan, serta perhiasan, serta bermacam kartu kredit dari berbagai bank. Nah, itulah motif si Leily dan pacar dia si Jumadil tadi membunuh dan memutilasi Rinaldi. Ternyata dari kejadian menghilangnya si Rinaldi ini, jadi polisi ini sudah menangkap pelaku dan mengintai aksi mereka itu dari jejak penarikan ATM dan penggunaan dari kartu kreditnya selama mereka berhubungan guys. Nah, semenjak si Leily dan kekasih dia diamankan oleh pihak polisi, jadi dari sumber yang gue baca itu Leily dan kekasihnya itu dijerat hukuman selama seumur hidup guys. Dari kisah si Rinaldi ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil hikmahnya. Kita harus lebih berhati-hati berkenalan atau dekat sama orang yang baru kita kenal, apalagi melalui sosial media. Oke guys, segitu dulu video mengenai kasus mutilasi pembunuhan yang baru viral beberapa hari ini. So, bagi yang kalian suka video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, maupun komen, ataupun share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video seru selanjutnya. Bye-bye.